Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainun Nur Samsia dari kelompok 4 UTS Penganggaran akan menjelaskan nomor 1, 2, dan 3. Yang pertama, menghitung rasio to trend dan menghitung variasi umum. Berdasarkan rincian soal, diketahui data ganjil kelompok ganjil, maka berlaku ketentuan interval 2 start 1. Selanjutnya, menghitung Y. Y didapatkan dari data di soal. Ini dimasukkan, lalu X didapatkan dari nilai tengah. Karena ini data ganjil kelompok ganjil, maka berlaku ketentuan interval 2 start 1. Ke atas negatif, ke bawah positif. Semi total didapatkan dari triwulan 1 sampai triwulan 2 2018. Ini juga didapatkan dari jumlah triwulan 3 sampai 2020 triwulan 4. Semi average didapatkan dari 236 dibagi 10. Begitu juga dengan ini 254.000 dibagi 10. Lalu mencari persamaan tren terlebih dahulu. A sama dengan 254.000 atau 236.000. B sama dengan 254.000 dikurangi 236.000 dibagi 10 sama dengan 1.800. Mencari Y aksen ini yaitu dengan menggunakan 236.000 ditambah 1.800 dikali X dibagi 2. Lalu dimasukkan ke sini 236.000 ditambah 1.800 dikali X dibagi 2, begitu dengan seterusnya. Lalu mencari variasi musim atau indeks musim. Mencari tahun 2016 dari triwulan 1 sampai triwulan 4, yaitu dengan Y ini Y dibagi Y aksen dikali 100%. Begitu seterusnya sampai tahun 2020 triwulan 4. Variasi atau indeks musim ini dijumlah dari triwulan 1 2016 sampai triwulan 1 2020. Begitu juga ini sama sebelumnya, tinggal lalu dijumlah ini sini. Lalu yang nomor 2 yaitu menghitung forecast penjualan tahun 2021. X didapatkan dari lanjutan soal 1 pengerjaan 1 ini karena interval 2 start 1. Jadi X nya 31, 33, 35, 34. Yang tren 2021 yaitu dengan 236.000 ditambah 1.800 dikali ini, dikali X 31. Begitu juga dengan ini 236.000 ditambah 1.800 dikali 33 dibagi 2 sampai seterusnya di total dari sini, dari triwulan 1 sampai triwulan 4. Lalu indeks musim berasal dari ini data di soal pengerjaan 1. Volume penjualan didapatkan dari tren 2021 triwulan 1 dikali dengan indeks musim triwulan 1 yaitu 10%. Begitu sampai triwulan 4.
lalu dijumlahkan 25.429 sampai 27.958, hasilnya 106.599. Lalu yang nomor 3, menghitung distribusi penjualan per bulan per wilayah pemasaran tahun 2021. Volume penjualan didapatkan dari data nomor 2 yang ini. Lalu diketahui data dari soal. Yang luar negeri 90% ini, lalu yang domestik 10%, yang bercair ini 18%, cocktail tabelnya 72%. Yang bercair triwulan 1 didapatkan dari 18% dikali dengan volume penjualan yaitu 25.429 rupiah. Begitu sampai seterusnya sampai triwulan 4, lalu dijumlahkan dari triwulan 1 sampai triwulan 4. Yang cocktail didapatkan dari 72% dikali dengan volume penjualan triwulan 1 yaitu 25.429, hasilnya 18.309 rupiah sampai seterusnya sampai triwulan 4, lalu dijumlahkan cocktail dari triwulan 1 sampai triwulan 4, hasilnya 76.752. Lalu mencari yang wilayah domestik yaitu 10%, bercairnya 2%, cocktailnya 8%. Volume penjualan triwulan 1 sampai triwulan 4 didapatkan dari data nomor 2. Bercair yang triwulan 1 didapatkan dari 2% dikali dengan volume penjualan triwulan 1 25.429. Begitu sampai seterusnya sampai triwulan 4, dan ini dijumlahkan dari triwulan 1 sampai triwulan 4, hasilnya 2.132 rupiah. Lalu mencari cocktail triwulan 1 didapatkan dari 8% dikali dengan volume penjualan triwulan 1 25.429 rupiah dihitung sampai triwulan 4, lalu ditotalkan dari cocktail triwulan 1 sampai triwulan 4, hasilnya 8.528. Sekian penjelasan saya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Maula. Izin melanjutkan untuk pengerjaan soal nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Yang pertama untuk nomor 4, soalnya diminta menyusun anggaran penjualan tahun 2021 secara rinci menurut wilayah pemasaran dan periode waktu. Pertama, kita menentukan total unit untuk wilayah luar negeri. Sebelumnya ditentukan dulu untuk luar negeri dan domestiknya. Untuk luar negeri sebesar 90%, untuk domestik sebesar 10%. Terdapat dari data soal. Kemudian menghitung total unit untuk wilayah luar negeri sebesar 959.760 rupiah, didapat dari 90% dikali total tren 2021 dalam pengerjaan soal nomor 2 sebesar 1.066.400 rupiah. Kemudian kita menentukan unit untuk wilayah luar negeri untuk produk bar chart sebesar 172.757 rupiah, didapat dari 18% dari soal dikali
959.760. Kemudian untuk produk cocktail high table sebesar 691.027 rupiah, didapat dari 72% dari data soal dikali dengan total 959.760 rupiah. Kemudian menentukan harga per unit. Untuk produk barcar sebesar 150.000 dan untuk produk cocktail high table sebesar 100.000 didapat dari data soal. Didapat dari soal yang ini, dari harga jualnya. Kemudian untuk jumlahnya, menentukan jumlahnya. Untuk produk barcar sebesar 25.913.520.000 didapat dari unit 172.757 rupiah dikali 150.000. Terus untuk jumlah produk cocktail high table sebesar 69.102.720.000 didapat dari 691.027 rupiah dikali 100.000. Kemudian untuk wilayah domestik, untuk total unitnya sebesar 106.640 didapat dari 10% dikali total tren 2021 dan pengerjaan soal 2. Kemudian mencari unit untuk produk barcar sebesar 2.133 didapat dari 2% dikali 106.640 rupiah. Kemudian untuk produk cocktail high table sebesar 8.531 rupiah didapat dari 8% dikali 106.640. Kemudian menentukan harga per unit. Harga per unit untuk produk barcar sendiri sebesar 120.000, untuk cocktail high table sebesar 80.000. Kemudian menentukan jumlah untuk wilayah domestik. Untuk produk barcar sebesar 255.936.000 didapat dari 2.133 dikali 120.000. Kemudian menentukan jumlah produk cocktail high table sebesar didapat dari 8.531 dikali 80.000, hasilnya 682.496.000. Jadi totalnya untuk wilayah domestik sebesar 938.432.000. Kemudian menentukan total penjualan. Pertama, untuk produk barcar sendiri sebesar 26.169.456.000 didapat dari jumlah produk barcar untuk wilayah luar negeri ditambah jumlah barcar dari wilayah domestik. Jadi senilai 26.169.456.000. Kemudian untuk produk cocktail high table sebesar 69.785.216.000 didapat dari jumlah produk untuk wilayah luar negeri sebesar 69.102.720.000 ditambah 682.496.000. Kemudian soal nomor 5, menyusun anggaran produksi untuk produk barcar tahun 2021 dengan kebijakan stabilitas produksi. Pertama, saya menentukan
persediaan rata-rata, persediaan akhir, dan rencana produksi setahun. Pertama, menghitung persediaan rata-rata. Rumusnya, rencana penjualan setahun dibagi tingkat perputaran persediaan. Rp106.599 dibagi 2. Rp106.599 didapat dari total volume penjualan pada pengerjaan soal nomor 3. Yang ini Rp106.599. Kemudian menghitung persediaan akhir. Rumusnya 2 dikali persediaan rata-rata dibagi 2 dikurangi persediaan awal. Jadi 2 dikali 53.300 dibagi 2 dikurangi 12.654 dapat dari soal. Jadi hasilnya Rp40.646. Kemudian menghitung rencana produksi setahun. Rumusnya rencana penjualan setahun ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Rp106.599 ditambah Rp40.646 dikurangi Rp12.654. Jadi hasilnya Rp38.591. Kemudian kita menyusun anggaran produksi bar chart untuk tahun anggaran 2021. Pertama, kita menentukan penjualan sebesar Rp106.599 didapat dari total volume penjualan pada soal pengerjaan nomor 3. Kemudian masukkan persediaan akhirnya sebesar Rp40.646 didapat dari perhitungan sebelumnya. Kemudian untuk tersedia dijualnya sebesar Rp147.245 didapat dari Rp106.599 ditambah Rp40.646. Jadi hasilnya Rp147.245 untuk tersedia dijualnya. Kemudian persediaan awalnya Rp12.654 didapat dari data soal. Untuk unit produksinya Rp147.245 dikurangi Rp12.654. Kemudian kita menentukan unit produksi untuk triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Rumusnya Rp134.591 dibagi 4, jadi hasilnya Rp33.648. Jadi untuk triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4 itu Rp33.648. Kemudian memasukkan persediaan awal untuk triwulan 1 sebesar Rp12.654. Jadi tersedia untuk dijualnya Rp46.302 didapat dari Rp33.648 ditambah Rp12.654. Kemudian menentukan penjualan untuk triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Didapat dari soal pengerjaan nomor 3 dalam tabel volume penjualan yang ini. Kita masukkan ke penjualan untuk triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Kemudian menentukan persediaan akhirnya Rp46.302 dikurangi Rp25.429. Kemudian menentukan persediaan awal untuk triwulan 2 Rp20.873 didapat dari persediaan akhir untuk triwulan 1. Kemudian tersedia dijualnya sebesar Rp54.521 didapat dari Rp33.648 ditambah Rp20.873. Kemudian menentukan persediaan akhirnya didapat dari
Rp54.521 dikurangi Rp25.836. Kemudian menentukan persediaan awal untuk triwulan 3 sebesar Rp28.685 didapat dari persediaan akhir untuk triwulan 2. Kemudian untuk tersedia dijualnya sebesar Rp62.333 didapat dari Rp33.648 ditambah Rp28.685. Jadi hasilnya Rp62.333. Kemudian untuk persediaan akhirnya sebesar Rp32.957 didapat dari Rp62.333 dikurangi Rp27.377. Kemudian untuk triwulan 4, untuk persediaan awalnya Rp34.957 didapat dari persediaan akhir untuk triwulan 3. Kemudian untuk tersedia dijualnya Rp68.604 didapat dari Rp33.648 ditambah Rp34.957. Kemudian untuk menentukan persediaan akhir triwulan 4, Rp68.604 dikurangi Rp27.958. Jadi hasilnya Rp40.646. Selanjutnya, nomor 6, diminta menyusun anggaran produksi untuk produk koktail High Table tahun 2021 dengan kebijakan stabilitas produksi. Sama seperti soal pengerjaan nomor 5, kita menentukan koktail High Table. Pertama, untuk persediaan rata-rata, rumusnya rencana penjualan dibagi tingkat perputaran persediaan Rp106.599 dibagi 4, hasilnya Rp26.650. Kemudian menghitung persediaan akhirnya, 2 dikali persediaan rata-rata dibagi 2 dikurangi persediaan awal. Jadi 2 dikali Rp26.650 dibagi 2 dikurangi Rp22.000 didapat dari data soal. Hasilnya Rp4.650. Kemudian untuk menghitung rencana produksi setahun, rumusnya rencana penjualan setahun ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal. Jadi Rp106.599 ditambah Rp4.650 dikurangi Rp22.000. Jadi hasilnya Rp89.249. Selanjutnya, menyusun anggaran produksi koktail High Table untuk tahun anggaran 2021. Sama seperti pengerjaan soal nomor 5, jadi kita menentukan penjualan terlebih dahulu sebesar Rp106.599. Kemudian persediaan akhirnya Rp4.650 didapat dari perhitungan sebelumnya ini. Terus tersedia untuk dijualnya sebesar Rp111.249 didapat dari Rp106.599 ditambah Rp4.650. Kemudian memasukkan persediaan awal sebesar Rp22.000 didapat dari data soal. Kemudian untuk unit produksinya sebesar Rp89.249 didapat dari Rp111.249 dikurangi Rp22.000. Kemudian menentukan unit produksi untuk triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3, triwulan 4. 89.249 dibagi 4, jadi hasilnya untuk unit produksinya Rp22.312. Dimasukkan ke unit produksi untuk triwulan 1, triwulan 2, 3, dan triwulan 4. Kemudian saya memasukkan persediaan awalnya Rp22.000
Kemudian tersedia dijualnya sebesar Rp44.312 didapat dari Rp22.312 ditambah Rp22.000 untuk persediaan. Kemudian kita memasukkan penjualan untuk triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4 didapat dari soal pengerjaan nomor 3 dalam volume penjualan. Senilai untuk triwulan 1 Rp25.429, triwulan 2 Rp25.836, triwulan 3 Rp27.377, dan triwulan 4 Rp27.958. Kemudian kita menghitung persediaan akhir untuk triwulan 1 sebesar Rp18.883 didapat dari Rp440.312 dikurangi Rp25.429. Kemudian untuk persediaan awalnya Rp18.883 didapat dari persediaan akhir untuk triwulan 1. Jadi tersedia dijualnya Rp41.195. Kemudian persediaan akhirnya Rp15.359 didapat dari Rp41.195 dikurangi Rp25.836. Kemudian untuk persediaan awal triwulan 3 Rp15.359 didapat dari persediaan akhir triwulan 2. Kemudian tersedia dijualnya sebesar Rp37.671 didapat dari Rp22.312 ditambah Rp15.359. Kemudian untuk persediaan akhirnya Rp10.295 didapat dari Rp37.671 dikurangi Rp27.377. Kemudian untuk persediaan awal triwulan 4 sebesar Rp10.295 didapat dari persediaan akhir untuk triwulan 3. Untuk tersedia dijualnya sebesar Rp32.608.000. Kemudian untuk persediaan akhirnya Rp4.650 didapat dari Rp32.608 dikurangi Rp27.958. Sekian penjelasan untuk soal nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Kumala Dewi dari APA 18A kelompok 4. Izin melanjutkan pembahasan mengenai soal UTS penganggaran untuk soal nomor 7 sampai dengan nomor 10. Untuk soal nomor 7 di sini kita diminta untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah untuk kayu jati, plywood, pelitur, produk bar cair tahun 2021. Untuk pengerjaannya, yang pertama kita lihat rincian soalnya. Di sini untuk rencana bahan mentah, ada rencana kebutuhan dan harga bahan mentah. Kemudian ada persediaan bahan mentah, di sini dirincikan per triwulannya, dan juga ada persediaan awal. Kemudian kita masukkan rincian ini ke dalam tabel Excel yang telah kita buat sebelumnya. Karena di sini kita diminta untuk bahan mentah kayu jati, plywood, dan juga pelitur, kita masukkan kuantitinya di sini. Untuk kayu jati 1.500, plywood 2.000, dan juga pelitur 250. Kemudian kita masukkan periodenya per triwulan, triwulan 1 sampai dengan triwulan 4, dan juga untuk sur bar chairnya kita masukkan juga. Setelah kita isi untuk rincian soal tadi,
Selanjutnya kita akan menghitung anggaran kebutuhan bahan mentah. Di sini kita masukkan untuk setiap bahan mentah produksinya didapat dari kuantiti kayu jati. Sini produksi per unit itu didapat dari kuantiti kayu jati dikalikan dengan triwulan 1. Ini untuk triwulan 1. Maka didapatkan hasilnya sebesar 2.305.500. Kemudian untuk menghitung kebutuhan bahan mentahnya itu, ini didapatkan dari produksi per unit dikalikan dengan sur. Surnya itu dari sini. Untuk barcer, untuk kayu jati. Kemudian didapatkan nilai 6.916.500. Setelah itu kita hitung untuk plywood dan juga pelitur, sama seperti kayu jati. Setelah kita hitung semuanya, maka untuk kebutuhan bahan mentah itu didapatkan dari penjumlahan total dari setiap bahan mentah, yaitu kayu jati, plywood, dan juga pelitur. Didapatkan senilai 324.262.500. Selanjutnya untuk pengerjaan nomor 8. Sama dengan nomor 7. Di sini untuk nomor 8 itu diminta untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah kayu jati, plywood, pelitur, produk koktail high table tahun 2021. Nah, ini sama seperti nomor 7 sebelumnya. Kita lihat dulu rincian soalnya di sini. Untuk rencana bahan mentah itu ada rencana kebutuhan dan harga bahan mentah, kemudian ada persediaan bahan mentah per triwulannya. Kemudian kita masukkan rincian yang ada ke dalam tabel Excel yang telah dibuat. Di sini untuk kayu jati sama 1.500, plywood 2.000, dan juga pelitur 250. Kemudian triwulannya juga. Nah, di sini perbedaannya hanya di sur, karena sebelumnya ini kan untuk produk barcer. Nah, kalau ini itu untuk produk koktail high table. Di sini surnya itu dari rincian soal. Selanjutnya untuk anggaran kebutuhan bahan mentah. Di sini kita masukkan untuk setiap bahan mentah produksinya. Di sini ada kayu jati, plywood, dan juga pelitur. Produksi per unit ini didapatkan dari kuantiti kayu jati ini dikalikan dengan triwulan 1, karena ini untuk triwulan 1. Dan juga untuk selanjutnya ini sama. Dan untuk triwulan 1 untuk kayu jati ini didapatkan nilai 2.305.500. Kemudian untuk menghitung kebutuhan bahan mentah ini didapatkan dari produksi per unit dikalikan dengan sur. Surnya ini untuk koktail high table. Di sini didapatkan sebesar 9.222.000. Selanjutnya kita hitung untuk semua bahan mentah yang ada, yaitu kayu jati, plywood, dan juga pelitur. Setelah semuanya dihitung, maka kita akan mendapatkan jumlah kebutuhan bahan mentah ini, dimana ini didapatkan dari penjumlahan total dari setiap kebutuhan bahan mentah kayu jati, plywood, dan juga pelitur. Di sini didapatkan nilai 334.237.500. Selanjutnya untuk nomor 9. Nomor 9 ini kita diminta untuk menyusun anggaran pembelian bahan mentah kayu jati tahun 2021. Untuk pengerjaannya ini, sebelum menyusun anggaran pembelian bahan mentah, terlebih dahulu kita menghitung kebutuhan bahan mentah. Bahan mentah untuk kayu jati, ini lihat dulu seperti biasa di rincian soal. Nah, ini untuk kayu jati terdiri dari
rencana kebutuhan dan harga bahan mentah, dan juga di sini ada persediaan bahan mentah. Kemudian kita masukkan rincian yang ada ke dalam tabel yang telah dibuat pada Excel. Di sini kita menghitung kebutuhan bahan mentahnya. Untuk produksi per unit ini didapatkan dari soal. Kemudian untuk kebutuhannya ini kita dapatkan dari produksi per unit dikalikan dengan SUR. Maka didapatkan nilai 4.611 untuk triwulan 1. Dan untuk cocktail high table ini sama, kebutuhannya didapatkan dari produksi per unit dikalikan dengan SUR. Didapatkan nilai 3074. Baru selanjutnya kita hitung untuk anggaran pembelian bahan mentah kayu jatinya. Nah, di sini kita masukkan kebutuhannya. Ini untuk barcer. Kebutuhannya ini dari tadi yang kita udah hitung. Untuk barcer ini kebutuhannya didapat 4.611 untuk triwulan 1. Kita pindahkan semuanya. Setelah itu persediaan akhir. Persediaan akhir ini kita dapatkan dari rincian soal. Ini untuk triwulan 1 kayu jati. Setelah itu untuk kebutuhan sementara kita dapatkan dari kebutuhan ditambahkan dengan persediaan akhir. Maka didapatkan nilai 6.148 untuk produk barcer pada triwulan 1. Selanjutnya ini sama perhitungannya untuk cocktail high table juga. Kemudian di sini persediaan awal. Persediaan awal didapatkan dari rincian soal. Di sini untuk kayu jati 1.500. Selanjutnya untuk pembelian per unit ini kita dapatkan dari kebutuhan sementara dikurangi dengan persediaan awal. Maka akan didapatkan nilai 4.648. Selanjutnya kita masukkan harga. Ini harga dapat dari rincian soal. Untuk kayu jati ini 19.500. Kemudian jumlahnya ini didapatkan dari pembelian per unit dikalikan dengan harga. Maka didapatkan nilai 90.636.000. Setelah semuanya dihitung, maka akan didapatkan total dari kebutuhan anggaran pembelian bahan mentah kayu jati ini senilai 258.570.000. Selanjutnya untuk pembahasan nomor 10. Nomor 10 ini diminta menyusun anggaran pembelian bahan mentah plywood tahun 2021. Untuk pengerjaannya sama, nomor 10 sama dengan nomor 9. Sebelum menyusun anggaran, terlebih dahulu kita menghitung kebutuhan bahan mentahnya. Di sini kita lihat rinciannya terlebih dahulu. Di sini terdapat rencana kebutuhan dan harga bahan mentah, kemudian ada persediaan bahan mentah. Karena di sini dimintanya untuk produk plywood, maka kita masukkan rinciannya untuk produk plywood juga. Di sini kita masukkan produksi per unit. Ini didapatkan dari rincian soal. Kemudian untuk kebutuhannya ini didapatkan dari produksi per unit dikalikan dengan SUR untuk produk barcer. Kemudian cocktail high table juga sama. Di sini kebutuhannya didapatkan dari produksi per unit dikalikan dengan SUR. Maka didapatkan nilai 2.219. Setelah semuanya diisi dan dihitung, kemudian kita bisa menghitung anggaran pembelian bahan mentah plywood. Di sini masukkan untuk kebutuhannya yang telah dihitung sebelumnya. Untuk barcer ini, dan untuk cocktail high table yang ini kita masukkan ke sini. Kemudian persediaan akhirnya ini kita dapatkan dari rincian soal.
Untuk kebutuhan sementaranya ini kita dapatkan dari kebutuhan ditambah dengan persediaan akhir, maka dapatkan nilai 5.548. Kemudian di sini masukkan persediaan awal. Persediaan awalnya kita dapatkan dari rincian soal. Kemudian di sini pembelian per unit. Pembelian per unit ini kita dapatkan dari kebutuhan sementara dikurangi dengan persediaan awal. Dapatkan nilai 3.548. Begitupun dengan selanjutnya ini sama perhitungannya. Nah, untuk jumlah pembelian bahan mentah plywood ini didapatkan dari pembelian per unit dikali dengan harganya ini dari soal ini, plywood 12.500. Nah, setelah semuanya dihitung, maka di sini akan terdapat total dari pembelian bahan mentah untuk produk plywood ini sebesar 146 juta. Sekian pembahasan untuk nomor 7 sampai dengan nomor 10. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Mutiara dari kelas 18A, kelompok 4. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari nomor 11 sampai dengan nomor 13. Untuk nomor 11 yaitu menyusun anggaran pembelian bahan mentah pelitur tahun 2021. Pertama, sebelum menyusun anggaran pembelian bahan mentah, terlebih dahulu kita menghitung kebutuhan bahan mentah untuk plywood. Lihat di rincian soalnya, yaitu di sini dijelaskan untuk bagian rencana bahan mentah terdiri dari rencana kebutuhan dan harga bahan mentah. Kemudian ada rincian persediaan bahan mentah per triwulannya. Kemudian kita masukkan rincian yang ada ke dalam tabel yang telah dibuat pada Excel. Di sini untuk produksi didapat dari tadi di soal. Untuk surnya sendiri dapat dari soal juga. Untuk kebutuhannya tinggal dikalikan produksi dikalikan sur. Untuk cocktail high table juga sama, dari produksi atau unit dikalikan dengan sur, yaitu mendapatkan hasil sekian. Selanjutnya baru ke tahap penyusunan anggaran pembelian bahan mentah pelitur. Selanjutnya kita menghitung kebutuhan sementara, yaitu didapat dari jumlah dikali persediaan akhir. Untuk persediaan awal itu ada di soal. Untuk pembelian unit yaitu dari kebutuhan sementara dikali dengan persediaan awal. Untuk harga juga itu ada pada soal. Untuk jumlah tinggal dikalikan pembelian unit dikalikan harga. Untuk jumlahnya didapat untuk barcar yaitu 35.200.000 dan untuk cocktail high table yaitu 21.400.000. Selanjutnya pembahasan nomor 12. Pertanyaannya,
Menyusun anggaran biaya bahan mentah untuk produk bar cair tahun 2021. Langsung saja. Untuk pengerjaannya seperti ini. Untuk biaya bahan mentah untuk jumlah ini didapat dari soal yang persediaan bahan mentah dari triwulan dikali dengan sur, didapat sekian, yaitu 4.611. Untuk triwulan 2, 3, dan 4 juga sama seperti itu, dikalikan dengan sur. Untuk harga sendiri didapat dari soal. Untuk biayanya jumlah dikali dengan harga, yaitu didapatkan biaya dengan jumlah 89.914.500 dengan total kayu jati keseluruhan, yaitu biayanya Rp375.570.000. Untuk pengerjaan plywood dan pelitur juga sama seperti itu, dan didapat total keseluruhannya yaitu Rp587.670.000. Untuk anggaran biaya bahan mentah terpakai bar cair tahun 2021. Selanjutnya, untuk cara pengerjaan nomor 13 kurang lebih sama dengan cara pengerjaan dari nomor 12 ya. Untuk cuman di sini diminta yaitu anggaran biaya bahan mentah terpakai cocktail high table tahun 2021. Untuk jumlahnya juga sama, didapat dari soal lalu dikalikan dengan surnya, yaitu di sini untuk kayu jati surnya 2 dan untuk plywood 1, untuk pelitur itu 0,5 surnya. Jadi tinggal kita kalikan, yaitu hasil kayu jati untuk jumlah untuk triwulan 1 3.074, dan untuk triwulan 2, 3, dan 4 juga sama perhitungannya seperti itu. Lalu didapatkan jumlah biaya untuk kayu jati yaitu Rp250.380.000. Untuk plywood pengerjaannya juga sama, dan total untuk plywood sendiri yaitu 123 juta. Untuk pelitur selanjutnya juga sama pengerjaannya, dan didapatkan hasil untuk pelitur yaitu 13.800. Untuk total keseluruhan biaya bahan mentah terpakai cocktail high table tahun 2021 yaitu sekitar 387.387.180.000 rupiah. Terima kasih. Sekian pembahasan dari saya untuk penjelasan dari nomor 11 sampai dengan nomor 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Elvika, AK18A, kelompok 4. Saya akan melanjutkan pembahasan dari nomor 14 sampai dengan 17. Untuk nomor 14, diminta mencari anggaran pemakaian tenaga kerja langsung tahun 2021 untuk produk barcar tahun 2021. Pengerjaannya membuat
tabel anggaran pemakaian tenaga kerja langsung Barcar tahun 2021 untuk periode triwulan 1 sampai triwulan 4. Untuk mencari produksi ini didapat dari soal dari pembahasan nomor 3 bagian luar negeri didapat dari Barcar, terus ditambah dengan domestik yang bagian Barcar. Hasil ditambahkan untuk produksi anggaran pemakaian tenaga kerja langsung. Senilai Rp5.086 dan untuk triwulan 2, 3, 4 pengerjaannya sama seperti triwulan 1. Untuk mencari DMH bagian persiapan dan pembentukan itu didapat dari soal. Untuk mencari total DMH itu dari produksi dikali DMH, totalnya senilai Rp25.429. Untuk bagian dekorasi dan bagian finishing itu sama cara pengerjaannya seperti bagian persiapan dan pembentukan. Nilai DMH itu dari soal dan total DMH-nya dari produksi dikali DMH bagian dekorasi dan hasilnya senilai Rp35.600. Untuk bagian finishing DLH-nya dari soal dan totalnya dari produksi dikali DLH bagian finishing, totalnya senilai Rp15.257. Selanjutnya nomor 15 diminta untuk mencari anggaran pemakaian tenaga kerja langsung Cocktail High-Able tahun 2021. Selanjutnya nomor 15 diminta untuk menyusun anggaran pemakaian tenaga kerja langsung tahun 2021 untuk produk Cocktail High-Able tahun 2021. Pengerjaannya nomor 15 itu sama dengan nomor 14. Membuat tabel anggaran pemakaian tenaga kerja langsung. Untuk mencari produksi dari triwulan 1, 2, 3, dan 4 itu didapat dari soal nomor 3 bagian luar negeri yang Barcar senilai Rp4.577 ditambah dengan di bagian domestik yang Barcar senilai Rp509. Hasil dari tambahannya senilai Rp20.343. Itu buat bagian produksi. Untuk mencari bagian persiapan dan pembentukannya, DMH-nya ada di soal dan total DMH dari produksi dikali DMH, totalnya
senilai Rp81.371. Dan untuk bagian dekorasi dan bagian finishing itu sama pengerjaannya seperti bagian persiapan dan pembentukan. Selanjutnya, nomor 16, menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk produk bar chart tahun 2021. Pengerjaannya sebelum mencari anggaran biaya tenaga kerja langsung, menyusun anggaran jam kerja langsung terlebih dahulu. Untuk departemen proses persiapan dan pembentukan, itu mencari unit produksinya didapat dari soal nomor 14 yang bagian produksi senilai Rp5.086. Tinggal dialihkan ke sini dari triwulan 1, 2, 3, dan 4. Untuk mencari SUR itu ada di soal rencana tenaga kerja langsung yang bagian proses persiapan. Dan untuk mencari jumlah JKL-nya didapat dari unit produksi dikali SUR, totalnya senilai Rp25.429. Itu untuk mencari jam kerja langsung bar chart. Selanjutnya, membuat tabel untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung. Untuk mencari JKL itu dari anggaran jam kerja langsung yang bagian JKL bagian bar chart senilai Rp25.429. Dimasukkan ke sini. Untuk triwulan 2 dimasukin, dan triwulan 3 juga, triwulan 4. Dan untuk upah itu sendiri didapat dari soal ya, yang proses persiapan. Untuk mencari biaya tenaga kerja langsung itu didapat dari JKL dikali upah, jumlahnya senilai Rp25.428.586. Dan untuk departemen proses dekorasi dan proses finishing itu cara pengerjaannya sama seperti proses persiapan dan pembentukan. Upahnya didapat dari soal, dan biaya TKL-nya didapat dari JKL dikali upah senilai Rp26.715. Untuk proses finishingnya juga sama, JKL-nya didapat dari unit produksi, dari jumlah JKL yang ada di bar chart dari triwulan 1, 2, 3, dan 4 dimasukkan ke dalam biaya tenaga kerja langsung. Dan untuk mencari upahnya sama ya, ada di soal yang ini proses finishing. Upahnya senilai Rp2.000. Untuk biaya TKL-nya dari JKL dikali upah senilai Rp30.514.303. Selanjutnya, nomor 17 diminta untuk menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk produk Cocktail High Table tahun 2021. Pengerjaan nomor 17 sama dengan nomor 16.
yaitu mencari anggaran jam kerja langsung terlebih dahulu ya. Setelah itu, untuk nomor 17, membuat tabel anggaran biaya tenaga kerja langsung cocktail head table. Jadi, mencari JKL-nya itu didapat dari jam tenaga kerja langsungnya yang bagian cocktail head table-nya. Yang ini yang senilai 81.371 itu buat bagian proses persiapan dan pembentukan. Dimasukkan ke JKL yang bagian proses persiapan. Dan untuk upahnya juga itu didapat dari soal. Jadi upah dari bar chart sama cocktail head table itu upahnya sama. Terus buat mencari biaya TKL-nya dari JKL dikali upah senilai Rp81.371.475. Dan untuk departemen proses dekorasi sama proses finishing itu cara pengerjaannya sama. Untuk JKL-nya dicari dulu di bagian cocktail head table yang jam kerja langsung. Untuk biaya TKL-nya sama ya, dikaliin JKL dikali upah, hasilnya sekian. Dan untuk proses finishingnya juga sama, JKL dikali upah, hasilnya 30.514.303. Selanjutnya nomor 17 diminta untuk menyusun anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk produk cocktail head table tahun 2021. Pengerjaan nomor 14 sama dengan pengerjaan nomor 16, yaitu mencari anggaran jam kerja langsung yang bagian cocktail head table ya, yang ini. Selanjutnya, setelah mengetahui selanjutnya membuat anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk cocktail head table. Untuk departemen proses persiapan dan pembentukan itu JKL-nya kita ambil dari bagian JKL yang cocktail head table yang ini, dari triwulan 1, 2, 3, dan 4 kita masukkan ke JKL yang di sini, yang di biaya tenaga kerja. Terus untuk upahnya, ini upah dari produk bar chart sama cocktail head table itu sama. Itu dilihat dari soal. Dari soal rencana tenaga kerja langsung yang ini ya. Terus untuk mencari biaya TKL-nya dari JKL dikali upah, jumlahnya Rp81.371.475. Dan seterusnya untuk triwulan 2, 3, dan 4. Sama cara pengerjaannya seperti triwulan 1. Dan untuk departemen proses dekorasi dan total proses finishing itu sama cara pengerjaannya seperti proses persiapan dan pembentukan. Proses dekorasi dapat dari cocktail head table yang JKL ini
triwulan 1, 2, 3, dan 4 kita masukkan ke sini. 2, 3, dan 4. Untuk upahnya sama seperti produk bar chart dan jumlahnya sama, JKL dikali upah jumlahnya 76.285.758 rupiah. Dan untuk proses finishingnya, JKL-nya dapat dari JKL yang cocktail high table, yang ini bagian proses finishing triwulan 1, 2, 3, dan 4. Masukin di sini di JKL yang biaya tenaga kerja triwulan 1, 2, 3, dan 4. Dan untuk upahnya sama, senilai 2.000. Untuk biaya TKL-nya, JKL dikali upah senilai 61.028.606 rupiah. Untuk total biaya tenaga kerja langsungnya, ini dari jumlah triwulan 1, 2, 3, 4 ditambahin jadi senilai 341.118.067 rupiah. Sama yang departemen proses dekorasi dan proses finishing. Untuk total didapat dari jumlah biaya tenaga kerja langsung triwulan 1, 2, 3, dan 4. Dan terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Pembahasan dari nomor 14 sampai dengan nomor 17. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Pujiati dari APA 18A, kelompok 4. Saya akan melanjutkan dari nomor 18 sampai dengan nomor 20. Untuk soalnya, di nomor 18 itu menyusun rencana BOP setiap bagian tahun 2021. Langsung saja ke cara pengerjaannya. Nomor 18, rencana BOP setiap bagian urban custom furniture tahun 2021. Proses pertama itu proses persiapan dan pembentukan untuk mendapatkan dari depresiasi bangunan per tahun. Nah, ini 750 dibagi 3.000 dikali 100 juta. Itu dapat dari mana? 750 itu dapat dari soal. Dari sini. Soalnya ini rencana biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik yang terjadi seluruh bagian produksi terdiri dari sebagai berikut. Nah, untuk yang 750-nya itu proses 1 yaitu ini 750 dibagi 3.000 dilihat dari total luas areal dan dikali 100 juta. 100 jutanya dilihat dari sini, didapat dari sini bangunan pabrik.
Di sini 750 dibagi 3.000 dikali 100 juta itu sama dengan 25 juta. Lalu di sini depresiasi mesin per tahun. Untuk mendapatkan depresiasi mesin tersebut dilihat dari soal ini 3.150.000 ditambah 850.000 itu dapat dari mana, yaitu didapat dari soal. Soalnya di sini ini masih di proses 1, 3.150.000 dapat di sini ditambah 850 itu dapat dari sini, dibagi total luas areal juga dikali 100 juta dapat dari bangunan pabrik yang ada di sini. Lalu untuk mendapatkan tenaga kerja tidak langsung per tahun dapat dari mana? 600-nya itu dapat dari soal yang ada di sini. 600.000 di sini, lihat di sini dari soal 600.000-nya proses 1 yaitu 600.000 dikali 12 itu karena per tahun, jadi 600 dikali 12 sama dengan 7.200.000 rupiah. Dan yang untuk mendapatkan listrik per tahun yaitu 1.000 itu dapat dari soal dikali 400 itu dapat dari soal sama dengan 1.000 kali 400 yaitu 400.000. Lalu di total 25 juta ditambah 4 juta ditambah 7.200 ditambah 400.000 sama dengan 36.600.000. Berikut cara penghitungan untuk proses dekorasi, proses finishing, total bagian jasa X dan Y itu cara perhitungannya sama. Lihat di total lalu dikali 3.000 dibagi 3.000 dikali 100 juta itu ada di soal. Lalu ke nomor 19. Ini di 19 kita lihat terlebih dahulu. Ini soalnya di sini menghitung BOP neto bagian gudang dan pemeliharaan jasa X dan jasa Y tahun 2021. Pemeliharaan gudang. Lalu kita langsung bicara pengerjaannya. Ini proses 1, proses 2, proses 3, jasa X dan jasa Y. Ini didapat dari mana? Uangnya ini didapat dari jumlah-jumlah per proses. Seperti yang jumlah proses pembentukan yaitu didapat dari sini. 36.600.000 rupiah. Terus yang dekorasi berarti didapat dari sini dari total dekorasi. Lalu proses ketiga finishing ini juga didapat dari total finishing dan sebagai berikut, bawahnya juga sama, didapat dari total tersendiri yang ada di sini. Total bagian pemeliharaan dan perbaikan jasa Y. Gitu. Lalu ini cara perhitungannya, menghitung BOP tidak langsung dengan menggunakan
metode aljabar. Ini rumusnya lalu dimasukkan dapat sebagai berikut. Lalu di sini BAP neto bagian X, bagian gudang X, dan bagian pemeliharaan Y. Di sini 30.000 didapat dari sini, didapat dari perhitungan tersendiri. Tambahan ini didapat dari mana? Didapat dari mana, yaitu penjumlahan pengurangan antara hasil X ini 32.908.163 diambil dengan 30 juta ini hasil perhitungannya sama dengan 2.908.163. Untuk yang dikurang di kolom dikurangi itu didapat dari Y, hasil Y 29.081.663 diambil dengan kolom bagian pemeliharaan Y 22.500.000. Hasilnya 6.581. Lalu BOP neto didapat dari penjumlahan antara BOP neto yang semula 30 juta ditambah yang tambahan 2.908.163 sama dengan 20. Diralat ternyata ditambah dari semula BOP yang semula ditambah nama tambah di kolom tambahan dan dikurangi yang 6.581.633.000. Jadi ada 3 kolom. Didapatkan 26.326.530. Cara pengerjaannya sama, bagian gudang X dan bagian pemeliharaan Y. Lalu kita beralih ke sini, masih nomor 19. Proses 1 untuk jasa X. Ini didapat dari mana? 30 per 80 dikali 26.326.530. 30 itu dapat dari mana? Yaitu dapat dari soal yang ada di sini. Di sini persentase pemakaian jasa yang gudang itu X, pemeliharaan dan perbaikan itu Y. Untuk kita lihat untuk menggunakan persentasenya itu ada di sini, kita ikutin yang ada di soal. Sesuai dengan proses 1 30%, proses 2 20%, proses 3 30%, dan sebagainya. Lalu kita masukkan ke cara perhitungannya yang ada di Excel seperti ini. Proses 1 berarti 30% per 80 dikali 26.326.530 rupiah. Ini uangnya didapat dari mana? Uangnya itu dapat dari sini. Menggunakan yang BOP neto. Sama seperti di bawahnya juga, untuk proses 2 dan proses 3-nya yaitu 20%-nya itu dapat dari soal per 80 dikali BOP neto ini. Lalu kita jumlahkan aja 30 per 80 dikali 26
26.326.530, hasilnya 9.872.449.000. Itu cara pengerjaannya sama. Untuk jasa X dan jasa Y itu pengerjaannya sama, dilihat dari persentase yang ada di soal. Lalu kita ke nomor 20. Kita lihat di soalnya 20. Menghitung tarif BOP setiap bagian tahun produksi 2021. Menghitung tarif BOP. Langsung ke cara pengerjaannya. BOP yang dianggarkan. BOP langsung ini didapat dari atas ini. Nah, dari total per prosesnya, seperti yang proses 1 36.600.000 rupiah, proses yang kedua proses dekorasi yaitu 51.400.000, dan proses finishing yang ketiga itu 56.600.000. Ini kita pindahkan saja yang di bawah. Di sini proses 1, proses 2, dan proses 3. Ini didapat dari total. Lalu alokasi BOP tenaga langsung, yaitu ada 2, jasa X dan jasa Y. Di sini untuk mendapatkan jasa X dari proses 1 yaitu 9.872.449 itu didapat dari mana? Didapat dari sini. Didapat dari sini. Yang telah kita hitung tadi untuk proses jasa X-nya. Ini untuk yang pertama, ini untuk yang kedua, proses kedua, dan ini untuk proses yang ketiga. Tinggal kita masukkan sesuai dengan yang dibutuhkan. Proses 1, proses 2, dan proses 3. Untuk jasa Y juga sama seperti jasa X. Lalu kita ke BOP TKL. BOP tenaga langsung itu didapat dari mana? Yaitu dari penjumlahan jasa X dan jasa Y. Sama dengan 17.142.857. Sama untuk proses kedua dan proses ketiganya, dijumlahkan antara jasa X dan jasa Y. Lalu untuk total didapat dari BOP langsung ditambah dengan BOP tenaga langsung, dijumlah menjadi 53.742.857. Sama untuk proses 2, proses 3, dijumlah dari BOP langsung dengan BOP tenaga langsung. Lalu kita ke total produksi. Total produksi itu didapat dari mana? Yaitu didapat dari sini. Kita cari, didapat dari sini. Di jawaban nomor 5. Nih, di sini. Untuk jawaban yang mana ini didapat dari sini. Di unit produksi per CV masing-masing. Seperti ini di Urban Custom Furniture, unit produksinya senilai 134.591, dan di sini untuk yang Cocktail High Table itu
unit produksinya 249. Jadi ditambah antara yang si bar cair dengan cocktail high table itu dijumlah. Lalu kita link, kita masukkan rumusnya di bawah sini. Di sini untuk total produksi. Lalu kita enter, didapatkan sebesar 223.841. Untuk proses kedua dan proses ketiganya sama, didapat dari jawaban nomor 5 dan nomor 6 di unit produksinya. Untuk tarifnya sendiri, tarifnya itu didapat dari pembagian antara total dan total produksi. Itu dibagi menjadi 240. Jadi dibagi antara 53.742.857 dibagi total produksi yaitu 223.841.000, yaitu hasilnya 440. Untuk proses kedua dan proses ketiganya sama, yaitu antara total dan total produksi itu dibagi. Sekian penjabaran dari saya. Terima kasih. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno Novia, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk selanjutnya pembahasan mengenai menghitung anggaran BOP per unit produk yang dihasilkan. Di sini untuk pertama-tama kita akan menentukan anggaran produksinya. Untuk mencari BOP yang dianggarkan, pertama-tama kita harus menentukan tarif BOP-nya. Tarif BOP dihasilkan dari total produksi, dan di sini ada JKL per unit. JKL per unit itu ada di soal, yaitu mengenai rencana tenaga kerja. Lalu untuk selanjutnya, langsung saja di satuan kegiatan ini akan kita hasilkan hasil kali dari tarif BOP dikalikan dengan JKL per unit, dan di sini hasilnya. Untuk selanjutnya langsung saja, untuk mengetahui BOP yang dianggarkan, kita menghitung tarif BOP. Tarif BOP dihasilkan dari total produksi, dan satuan kegiatan dihasilkan dari satuan kegiatan yang kita cari tadi di tabel sini. Lalu dihasilkan BOP yang dianggarkan. BOP yang dianggarkan adalah hasil kali dari tarif BOP dikalikan dengan satuan kegiatan. Untuk selanjutnya, kita akan menghitung harga pokok produksi untuk produk bar cair tahun 2021. Di sini untuk menghitung HPP, kita harus mencari biaya bahan baku mentah langsung. Langsung saja ditulis di sini. Langsung saja, maksud saya dimasukkan ke kolom Excel. Lalu biaya TKL dan BOP per departemen. Di sini total BOP semua dijumlahkan, dan untuk mengetahui HPP-nya, yaitu tarif BOP yang dianggarkan ditambah dengan biaya bahan baku langsung dan biaya TKL. Lalu untuk unit produksinya
Di sini ada di atas ya, unit produksi. Tinggal dimasukkan saja. Lalu untuk mengetahui HPP per unitnya, yaitu hasil bagi dari HPP dibagi unit produksi. Seperti itu. Dan untuk soal yang 23 ini, menghitung harga pokok produksi untuk produk koktail High Table. Caranya sama saja seperti cara yang di atas, hanya angkanya yang beda ya. Cara pengerjaannya sama, dan cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.